Begitu banyak keluarga yang gamang dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Bagaimana dengan Anda? Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar Anda dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia dengan menghormati Tuhan. Kebahagiaan di dalam keluarga tidak datang dengan sendirinya. Harus ada peran dari keluarga itu sendiri untuk mengupayakan agar keluarga dapat bahagia. Maka tidaklah mengherankan apabila setiap keluarga-keluarga berupaya dengan berbagai macam cara agar mereka memperoleh kebahagiaan itu sendiri. Salah satu upaya yang paling getol yang dilakukan oleh setiap keluarga atau oleh banyak keluarga-keluarga adalah dengan pemenuhan dari sisi materi atau ekonomi. Sebab mereka berpikir dengan berkecukupan, dengan mereka memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki penghasilan yang tetap, mereka bisa memiliki rumah, mereka bisa memiliki tabungan untuk masa depan, untuk pendidikan anak-anak mereka. Maka kebahagiaan itu dapat mereka peroleh. Sahabat keluarga Damar, sesungguhnya dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Memang dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang begitu menarik. Tetapi ingat, di dalam tawaran dunia yang begitu menggiurkan, yang begitu menarik, ada begitu banyak jebakan-jebakan yang akan membahayakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kami mau sampaikan kepada sahabat keluarga Damar bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu hanya dapat kita peroleh dan hanya diberikan oleh Tuhan sendiri. Di luar itu kita tidak akan memperoleh kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, kami mau berbagi untuk kita sekalian. Kami mau menyampaikan satu rahasia untuk kita memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu dengan kita menghormati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sahabat keluarga Damar, firman Tuhan ini sangat jelas. Ini berbicara tentang janji Tuhan kepada keluarga Imam Eli, bahwa mereka akan ada selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, tetapi sekarang itu tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Karena keluarga ini tidak menghormati Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini maupun ayat sebelumnya, itu menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Imam Eli tahu, tetapi dia tidak menjalankan perannya, dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dia tidak memberikan arahan yang tegas, yang jelas kepada mereka.
Bahkan kecenderungan dia membiarkan, ada pembiaran di sini terhadap setiap tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya yang menghina Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, sekarang ini janjiku tidak akan kuberikan kepadamu. Karena apa? Karena engkau tidak menghormatiku. Kata firman Tuhan, barang siapa menghormati aku akan kuhormati. Tetapi sebaliknya, barang siapa menghina Tuhan, dia akan berhadapan dengan konsekuensi itu. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya itu sangat jelas apa yang terjadi dengan keluarga ini. Penghukuman Tuhan terjadi. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, saya mau katakan kepada kita bahwa kalau kita ingin bahagia, ada salah satu rahasia kita belajar dari cerita, dari firman Tuhan, dari keluarga Imam Eli ini sangat jelas bahwa menghormati Tuhan adalah salah satu rahasia untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. Sekali lagi, dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Dunia hanya memberikan kebahagiaan yang semu. Tetapi Tuhan, Dia memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan itu yang sedang dicari oleh semua orang, oleh setiap keluarga-keluarga. Termasuk keluarga sahabat keluarga damar. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Adakah di dalam keluarga yang sedang kita bangun saat ini, sudahkah kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita atau rumah tangga kita? Ini sangat penting. Sebab sekalipun kita menjadi orang Kristen, itu belum menjamin bahwa kita sudah menghormati Tuhan. Bahkan hari-hari terakhir ini saya melihat sendiri ada begitu banyak orang percaya yang katanya orang Kristen, tetapi mereka sungguh-sungguh tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka berani menghadapi Tuhan. Dan ini sangat menyedihkan. Beberapa kali saya memimpin ibadah di beberapa tempat. Ibadah sudah jalan. Mereka tidak melihat bahwa ibadah ini kita menghadirkan Tuhan. Mereka di sekitar tempat ibadah tetap bermain kartu, tetap tertawa. Siapa mereka? Mereka orang Kristen. Di dalam hati kecil saya begitu marah. Mengapa mereka tidak menghormati Tuhan lagi? Tetapi di sisi lain mereka ingin bahagia. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Mari kita berkaca dari kebenaran firman Tuhan ini. Manakala kita tidak menghormati Tuhan, cepat atau lambat, kita akan menghadapi konsekuensi, yaitu penghukuman Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, kalau kita katakan bahwa di dalam keluargaku kami sudah menghormati Tuhan, maka ada indikator, ada pengukur, alat ukur yang bisa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh sudah menghormati Tuhan. Paling tidak ada 2 indikator yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian. Apakah benar keluargaku, aku pribadi, sudah menghormati Tuhan? Yang pertama, keluarga yang menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka adalah keluarga yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan atas segala perintah Tuhan. Itu indikator yang pertama. Kalau kita katakan bahwa keluarga kita sudah menghormati Tuhan, maka keluarga kita akan hidup di dalam ketaatan akan segala perintah Tuhan. Sekali lagi, kita akan hidup di dalam ketaatan akan segala perintah Tuhan. Artinya apa? Kita akan melakukan, kita akan menghidupi setiap perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab. Itu salah satu indikator, salah satu pembukti bahwa keluarga kita sungguh-sungguh atau benar
sudah menghormati Tuhan? Adakah ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan keluarga kita kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan? Atau mungkin kita masih lebih banyak melanggar perintah Tuhan dengan sadar kita langgar. Sahabat keluarga Damar, ini yang saya mau katakan kepada kita, bahwa kehidupan kita di dalam keluarga yang menghormati Tuhan, indikator yang pertama ini harus ada di dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa keluarga kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada seluruh perintah Tuhan. Tidak sebagian, tetapi seluruh perintah Tuhan kita mau taat, kita mau lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, keluarga yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam kehidupannya, maka keluarga tersebut akan menyadari bahwa Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Apa artinya itu? Artinya bahwa di dalam setiap tutur kata kita, di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap tindakan kita, kita harus ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka segala hal yang kita lakukan harus mencerminkan Tuhan benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Ini sangat penting sahabat keluarga Damar. Sebab kalau kita katakan bahwa kita menghormati Tuhan, maka dimulai dari keluarga kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan hadir di situ, sehingga waktu ibadah pun kita menghormati kehadiran Tuhan. Kita tidak seenaknya di dalam beribadah. Kita tidak melakukan semaunya kita, tidak. Tetapi kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir. Aku mau menghormati Tuhan. Kita bisa bayangkan, kalau kita saja menghormati manusia di dunia ini, kita menghormati pimpinan kita, kita menghormati seorang pejabat, maka saya percaya tidak mungkin kita akan berpakaian sembarangan. Kita akan berpakaian seenaknya. Kita akan berpakaian yang terbaik kalau kita mau bertemu dengan dia. Kenapa? Karena kita menghormati dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat. Kalau saja manusia kita hormati, maka seharusnya Tuhan jauh lebih dari itu. Kita harus sungguh-sungguh menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Misalnya di dalam ibadah, itu harus mulai dari rumah. Dan itu akan nampak dalam kehidupan kita, misalnya beribadah di gereja berjemaat. Anak saya pernah bertanya waktu kami menonton satu acara televisi dalam ibadah, anak saya sampai terheran-heran. Kok mereka beribadah tapi sepertinya hanya kesannya mau naik gunung, mereka hanya pakai jaket. Dan yang lebih mengherankan, anak saya bilang, kok pendetanya begitu berkhotbah? Pakaiannya hanya seperti pergi ke mall, bahkan pakai celana jeans seorang hamba Tuhan perempuan, celananya sobek-sobek. Sedang menyampaikan firman Tuhan di dalam sebuah ibadah. Anak saya katakan, apakah itu bentuk penghormatan kepada Tuhan? Hari-hari ini ada begitu banyak orang tidak lagi menghormati Tuhan. Bahkan entah sadar atau tidak, mereka sudah melecehkan Tuhan. Tapi kalau demikian, jangan engkau berharap bahwa kau akan mengalami kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, kami mau sampaikan kepada kita sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami keberkatan dari Tuhan, maka pastikan keluarga kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dengan dua indikator tadi yang saya sampaikan. Yaitu yang pertama tadi, bahwa keluarga yang menghormati Tuhan adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan dengan segala perintah Tuhan. Dan yang kedua, keluarga yang menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Ingat, mau diberkati oleh Tuhan, hormatilah Tuhan di dalam seluruh hidupmu. Dan mulai dari keluarga kita, kita pastikan bahwa keluarga kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.